Kita hidup di dunia yang serba cepat dan penuh informasi, di mana hampir setiap detik kita dihadapkan pada pilihan dan keputusan, baik besar maupun kecil. Dalam hiruk-pikuk kehidupan ini, tidak jarang kita merasa pikiran kita menjadi terlalu rumit. Pikiran yang terus-menerus berputar, penuh dengan kekhawatiran, pertanyaan yang tidak terjawab, dan perasaan bingung yang tak kunjung reda. Tidak hanya itu, terkadang kita merasa cemas tentang apa yang akan terjadi di masa depan atau bahkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Dan semakin kita merenung, semakin kita terjebak dalam lingkaran kebingungan yang tak berujung. Ada banyak alasan mengapa kita bisa merasa seperti ini. Salah satunya adalah ketakutan akan kegagalan. Ketika kita terlalu khawatir tentang apa yang bisa terjadi, kita seringkali memikirkan segala hal secara berlebihan, menciptakan skenario terburuk yang hanya menambah kecemasan. Pikiran kita mulai dipenuhi dengan kemungkinan-kemungkinan yang tidak pernah terjadi, dan tanpa kita sadari, kita terjebak dalam lingkaran kekhawatiran yang tidak produktif. Selain itu, kita juga sering merasa tertekan oleh ekspektasi orang lain, baik itu keluarga, teman, atau bahkan masyarakat. Kita merasa harus memenuhi standar tertentu, dan ini bisa membebani pikiran kita. Tak jarang, kita mempertanyakan apakah keputusan yang kita buat sudah benar atau jika kita sudah berada di jalan yang tepat. Perasaan ini menambah kerumitan dalam pikiran kita, karena kita berusaha untuk memuaskan orang lain atau memenuhi harapan yang kadang tidak realistis. Keinginan untuk sempurna juga merupakan salah satu faktor penyebab pikiran yang rumit. Kita seringkali terjebak dalam pencarian untuk menjadi sempurna dalam segala hal, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, maupun penampilan. Keinginan ini membuat kita menganalisis setiap langkah, setiap keputusan, bahkan setiap kata yang kita ucapkan, dengan harapan tidak ada yang salah. Namun, semakin kita berusaha untuk sempurna, semakin rumit dan penuh tekanan pikiran kita menjadi. Tak kalah pentingnya, kita hidup di dunia yang terlalu banyak informasi. Berita, media sosial, pekerjaan, semua datang dengan begitu banyak data yang harus kita serap dan proses. Informasi yang terus-menerus mengalir membuat kita merasa harus mengontrol semuanya. Kita bahkan merasa tidak bisa menutup telinga dari suara-suara yang datang dari luar, yang hanya menambah beban mental kita. Di tengah semua kekacauan informasi ini, kita mulai merasa kehilangan fokus dan terjebak dalam kebingungan. Pikiran kita menjadi seperti labirin yang penuh dengan jalur yang tidak jelas dan pintu-pintu yang tertutup rapat. Dalam keadaan seperti ini, kita seringkali merasa tidak tahu kemana harus pergi, dan bahkan mulai merasa bahwa hidup ini terlalu rumit untuk dipahami. Namun dalam kenyataannya, banyak dari kebingungannya ini muncul karena kita terlalu banyak berpikir tentang hal-hal yang tidak perlu. Banyak dari kekhawatiran kita sebenarnya adalah hasil dari kecemasan yang berlebihan dan bukan cerminan dari kenyataan. Menyadari bahwa kita seringkali membuat pikiran kita lebih rumit daripada yang seharusnya adalah langkah pertama untuk mulai mengendalikannya. Pikiran yang rumit bukanlah hal yang harus dihindari atau disingkirkan sepenuhnya, tetapi harus dipahami agar kita bisa belajar untuk menyederhanakan dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Dengan menyederhanakan apa yang kita pikirkan, kita bisa menemukan cara untuk meredakan kecemasan dan mengarahkan energi kita pada tujuan yang lebih jelas dan lebih bermakna. Lalu bagaimana kita bisa mulai menyederhanakan pikiran kita yang terlalu rumit ini? Apa langkah pertama yang perlu kita ambil untuk memecahkan kebingungannya dan mulai hidup dengan lebih tenang dan terarah? Itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Ketika kita terus-menerus terjebak dalam pikiran yang rumit, dampaknya tidak hanya dirasakan dalam bentuk kebingungan semata, tetapi juga bisa memengaruhi kesehatan mental dan fisik kita. Pikiran yang terus berputar dalam kekhawatiran dan kebingungan seringkali membuat kita merasa tertekan, kehilangan arah, dan lebih cemas daripada yang sebenarnya perlu. Seringkali, kita tidak menyadari seberapa besar pengaruh pikiran yang rumit ini terhadap kualitas hidup kita. Pertama-tama, kita mulai merasa stres dan bukan stres biasa, tapi stres yang datang karena kita tidak pernah merasa cukup siap atau cukup baik. Ketika kita memikirkan terlalu banyak kemungkinan, memikirkan segala hal dengan sangat mendalam, kita secara tidak sadar menambah beban pada tubuh kita. Stres yang terus-menerus meresap ke dalam tubuh dapat membuat kita kehabisan energi, bahkan berakhir dengan kelelahan mental yang tak tertahankan. Hormon-hormon stres, seperti kortisol, terus diproduksi dalam jumlah berlebihan, memengaruhi cara kita tidur, makan, bahkan berinteraksi dengan orang lain. Pada akhirnya, stres ini menggerogoti kesehatan fisik kita, tanpa kita sadari. Tidak hanya itu, kita juga mulai kehilangan fokus. Ketika terlalu banyak hal yang kita pikirkan, kita seringkali merasa kewalahan. Semua tugas, pekerjaan, dan keinginan yang menumpuk di kepala kita justru membuat kita terpecah
dan kita kesulitan untuk menyelesaikan satu pun dengan baik. Alih-alih merasa produktif, kita malah semakin merasa tertinggal. Pikiran kita yang terlalu rumit menghalangi kita untuk bergerak maju. Kita terjebak dalam analisis berlebihan, terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan, hingga akhirnya kita merasa tidak mampu bergerak. Semakin kita berpikir, semakin kita merasa terjebak dalam kebingungannya, dan akhirnya malah tidak melakukan apa-apa sama sekali. Selain itu, ketika kita terjebak dalam kebingungan yang berlarut-larut, kita menjadi lebih sulit untuk membuat keputusan yang tepat. Pikiran yang terlalu rumit membuat kita merasa terjebak dalam kebingungan antara memilih ini atau itu, mencoba memikirkan semua kemungkinan, dan akhirnya menunda-nunda keputusan. Padahal, dalam banyak kasus, keputusan yang diambil dengan kepastian dan kejelasan jauh lebih baik daripada terlalu banyak berpikir dan akhirnya tidak memilih sama sekali. Ketika kita terjebak dalam berpikir yang berlebihan, kita seringkali malah ragu-ragu dan merasa tidak pernah bisa memilih dengan benar. Ini menambah rasa penyesalan dan ketidakpuasan setelah keputusan diambil. Dampak lain yang tak kalah penting adalah pengaruhnya terhadap emosi kita. Ketika pikiran kita berputar-putar tanpa henti, kita merasa mudah tersinggung, cemas, atau bahkan frustrasi. Pikiran yang terlalu rumit membuat kita menjadi lebih sensitif terhadap masalah kecil. Bahkan, hal-hal yang sebenarnya tidak penting pun bisa membuat kita merasa tertekan dan cemas. Kadang-kadang, kita merasa seperti tidak punya kendali atas perasaan kita, karena terlalu banyaknya pemikiran yang saling bertentangan. Pikiran yang rumit juga bisa membuat kita menjauh dari orang lain. Ketika kita merasa terlalu banyak yang harus dipikirkan, dan terlalu banyak kecemasan yang harus dihadapi, kita cenderung menarik diri dari hubungan sosial. Kita merasa seperti harus menyelesaikan masalah sendiri, dan ini seringkali berujung pada rasa kesepian. Mengisolasi diri mungkin terasa lebih mudah, namun sebenarnya ini hanya memperburuk perasaan kita, dan semakin memperburuk kesehatan mental kita. Ketika kita tidak berbicara atau berbagi perasaan, kita justru semakin terjebak dalam perasaan negatif yang terus berkembang. Lebih jauh lagi, dampak dari pikiran yang rumit dapat merembet ke dalam kualitas tidur kita. Jika pikiran kita terus berputar saat kita berbaring di tempat tidur, kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Insomnia menjadi sahabat sehari-hari, dan kita merasa kelelahan setiap pagi tanpa pernah merasa benar-benar beristirahat. Kurang tidur menyebabkan penurunan konsentrasi, mood yang buruk, serta kesehatan tubuh yang semakin menurun. Ini menciptakan siklus yang terus berputar. Semakin sedikit tidur, semakin banyak kekhawatiran yang muncul, dan semakin rumit pikiran kita. Jika kita tidak menyadari dampak dari pikiran yang rumit ini, kita bisa merasa seperti terperangkap dalam labirin yang tak berujung. Kita menghabiskan begitu banyak energi untuk berpikir, tetapi tidak pernah merasa bisa mencapai tujuan atau menemukan solusi. Pada akhirnya, kita merasa terjebak dalam ketidakpastian yang tidak perlu. Namun, ini bukan akhir dari cerita. Meski dampak-dampaknya serius, kita masih bisa melakukan sesuatu. Dengan mulai menyederhanakan pikiran kita bisa mengurangi banyak dari dampak-dampak negatif ini. Menyederhanakan pemikiran bukan berarti mengabaikan masalah atau menjadi tidak peduli, melainkan belajar untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan membiarkan sisanya pergi. Sekarang kita harus bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana cara kita untuk meredakan kekacauan dalam pikiran kita dan mulai menemukan jalan keluar dari kebingungannya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah cara kita berpikir agar lebih tenang, terfokus, dan lebih berdaya? Mari kita lanjutkan perjalanan ini dan temukan jawabannya bersama. Setelah kita menyadari betapa besar dampak dari pikiran yang rumit, mungkin pertanyaan yang muncul di benak kita adalah, lalu bagaimana kita bisa mulai menyederhanakan pikiran kita? Tentunya, ini bukan proses yang instan. Menyederhanakan pikiran adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Namun setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menyederhanakan pikiran kita akan membawa kita lebih dekat pada kehidupan yang lebih tenang, lebih fokus, dan lebih bermakna. Langkah pertama yang perlu kita ambil adalah mengenali bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya. Seringkali, kita terjebak dalam pemikiran tentang segala hal yang mungkin terjadi, baik itu yang kita harapkan maupun yang kita takuti. Kita merasa seolah kita harus mengontrol setiap aspek dari hidup kita. Padahal, kenyataannya, banyak hal yang berada di luar kendali kita. Menghadapi ketidakpastian adalah bagian dari hidup, dan bukan berarti kita harus terus-menerus khawatir tentang apa yang belum terjadi. Ketika kita menerima ketidakpastian, kita memberi diri kita kebebasan untuk melepaskan sebagian beban mental yang tak perlu. Langkah kedua adalah membatasi informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Kita hidup di zaman di mana informasi datang dari segala penjuru berita, media sosial, pekerjaan, bahkan teman-teman kita. Namun,
Tidak semua informasi itu bermanfaat untuk kesejahteraan mental kita. Kelebihan informasi seringkali hanya membuat kita semakin bingung dan terpecah. Salah satu cara untuk menyederhanakan pikiran adalah dengan memilih informasi yang kita konsumsi secara lebih bijaksana. Tanyakan pada diri sendiri, apakah informasi ini benar-benar membantu kita? Atau justru menambah kebingungan dan kecemasan? Dengan memfilter informasi yang kita terima, kita memberi ruang bagi pikiran kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Selanjutnya kita harus belajar untuk menerima ketidaksempurnaan. Keinginan untuk menjadi sempurna bisa membuat kita terus-menerus berpikir dan meragukan keputusan kita. Namun, kenyataannya adalah tidak ada yang sempurna. Setiap langkah yang kita ambil dalam hidup ini akan selalu diiringi dengan kemungkinan untuk membuat kesalahan. Itu adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh. Ketika kita menerima bahwa kesalahan adalah bagian alami dari hidup, kita melepaskan beban pikiran kita untuk selalu berusaha menghindari kegagalan. Dengan demikian, kita bisa lebih fokus pada usaha yang terbaik yang bisa kita lakukan, tanpa harus terjebak dalam ketakutan akan kesalahan. Terkadang, kita juga harus belajar untuk membatasi jumlah keputusan yang kita buat setiap hari. Setiap keputusan yang kita buat, sekecil apapun, membutuhkan energi mental. Dan semakin banyak keputusan yang kita buat, semakin besar kemungkinan kita merasa kewalahan. Coba perhatikan kebiasaan kita sehari-hari, berapa banyak keputusan yang kita buat tanpa berpikir panjang. Dari memilih pakaian, hingga memilih menu makan siang, hingga mengatur jadwal kerja. Semua keputusan ini terkadang membuat kita kehabisan energi mental. Salah satu cara untuk mengurangi kerumitan dalam pikiran kita adalah dengan mengurangi jumlah keputusan yang kita buat. Salah satu caranya adalah dengan membuat rutinitas harian yang konsisten, sehingga kita tidak perlu memikirkan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan secara otomatis. Ada juga pentingnya untuk berhenti sejenak dan memberi diri kita ruang untuk beristirahat. Ketika kita terjebak dalam pemikiran yang rumit, kita cenderung terus berpikir tanpa henti, seolah-olah kita harus memecahkan semuanya sekarang juga. Padahal, pikiran kita membutuhkan waktu untuk beristirahat. Ketika kita merasa kewalahan atau bingung, langkah yang paling baik adalah berhenti sejenak. Baik itu dengan berjalan-jalan, duduk tenang, atau hanya sekadar menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Momen istirahat ini memberi kita kesempatan untuk memberi ruang bagi pikiran kita untuk mereset dirinya sendiri. Ketika kita memberi pikiran kita waktu untuk bernapas, kita akan lebih mudah menemukan solusi dan mengurangi kebingungannya. Dan tentu saja, kita harus belajar untuk mengubah cara kita melihat masalah. Banyak kali kita membuat masalah terlihat lebih besar dari kenyataannya, hanya karena kita terlalu fokus pada setiap detailnya. Kita melihat masalah dari berbagai sisi yang berbeda, menciptakan berbagai kemungkinan yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Salah satu cara untuk menyederhanakan pikiran adalah dengan mengubah perspektif kita terhadap masalah. Alih-alih melihatnya sebagai beban besar yang harus diselesaikan, kita bisa mulai melihatnya sebagai tantangan yang bisa kita atasi. Dengan mengubah cara pandang kita bisa mempermudah proses pemecahan masalah. Akhirnya, kunci utama untuk menyederhanakan pikiran adalah dengan berlatih kehadiran, yaitu hidup di saat ini, tanpa terlalu banyak memikirkan masa lalu atau masa depan. Ketika kita benar-benar hadir dalam setiap momen, kita melepaskan kekhawatiran tentang apa yang belum terjadi dan apa yang sudah berlalu. Kehadiran dalam momen ini memberi kita kebebasan untuk menikmati kehidupan sebagaimana adanya, tanpa harus terbebani oleh rumitnya pikiran yang tak perlu. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita mulai membebaskan pikiran kita dari kerumitan yang tidak perlu. Sederhanakan hidup kita, dan kita akan merasakan betapa besar perubahan yang terjadi dalam kesejahteraan mental dan emosional kita. Kita akan merasa lebih tenang, lebih fokus, dan lebih siap untuk menghadapi segala tantangan yang ada di depan kita. Sekarang, setelah kita membahas langkah-langkah teori untuk menyederhanakan pikiran, saatnya kita berbicara tentang prakteknya. Bagaimana cara kita mengintegrasikan prinsip-prinsip penyederhanaan ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Menyederhanakan pikiran bukan hanya sekadar keputusan yang kita buat sesekali, tetapi sebuah kebiasaan yang perlu dibangun secara konsisten. Semakin kita melatih diri untuk berpikir lebih sederhana, semakin mudah bagi kita untuk mengatasi tantangan hidup tanpa merasa terbebani. Salah satu cara paling efektif untuk mempraktikkan penyederhanaan adalah dengan membuat prioritas yang jelas dalam hidup kita. Kita seringkali merasa terjebak dalam banyak hal yang harus dilakukan, merasa bahwa setiap tugas yang kita hadapi sama pentingnya. Namun, kenyataannya adalah bahwa tidak semuanya benar-benar memerlukan perhatian kita yang penuh. Cobalah untuk mengevaluasi apa yang benar-benar penting dan membawa dampak besar dalam hidup kita. Apa yang benar-benar kita inginkan. Apa yang memberikan nilai dan kebahagiaan dalam hidup kita.
Ketika kita bisa menempatkan fokus kita pada hal-hal yang paling berarti, kita akan merasa lebih tenang dan lebih mudah untuk mengelola tugas sehari-hari. Terkadang, kita harus belajar untuk mengatakan tidak, dan ini adalah bagian penting dari penyederhanaan. Kita cenderung terjebak dalam kebiasaan untuk membebani diri dengan terlalu banyak komitmen, baik itu pekerjaan, kegiatan sosial, atau kewajiban lainnya. Mengatakan tidak bukan berarti kita tidak peduli atau tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, itu adalah cara kita untuk menjaga keseimbangan mental. Ketika kita belajar untuk memilih dengan bijaksana, kita memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk lebih fokus pada hal-hal yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kita. Dengan begitu, kita tidak hanya meredakan beban mental, tetapi juga memastikan bahwa kita benar-benar memberikan perhatian penuh pada hal-hal yang benar-benar penting. Praktik lain yang sangat berguna dalam menyederhanakan pikiran adalah mengatur waktu secara bijaksana. Seringkali, pikiran kita menjadi rumit karena kita merasa harus mengelola begitu banyak hal dalam waktu yang terbatas. Solusinya adalah dengan merencanakan waktu kita dengan lebih efektif. Ini bukan berarti kita harus menyusun jadwal yang sangat ketat, tetapi lebih kepada membuat prioritas untuk apa yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Cobalah untuk menggunakan metode seperti time blocking, mengalokasikan waktu tertentu untuk tugas-tugas penting dan hindari terlalu banyak mengalihkan perhatian dengan hal-hal kecil yang tidak terlalu mendesak. Dengan begitu, kita bisa merasa lebih terkendali dan lebih sedikit terganggu oleh hal-hal yang kurang penting. Selanjutnya, kita bisa melatih diri kita untuk berlatih mindfulness, suatu cara untuk melatih perhatian penuh pada momen sekarang. Ketika kita terfokus pada apa yang sedang terjadi, kita akan lebih sedikit berpikir tentang hal-hal yang bisa menambah kecemasan atau kebingungannya. Mindfulness membantu kita mengurangi kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Sederhananya, mindfulness membantu kita untuk lebih menerima diri sendiri dan situasi yang ada, tanpa perlu terlalu banyak berpikir tentang apa yang seharusnya atau bisa terjadi. Ini adalah alat yang sangat kuat untuk menenangkan pikiran yang terus berputar. Selain itu, mempraktikkan rasa syukur setiap hari juga bisa sangat membantu dalam menyederhanakan pikiran. Ketika kita terjebak dalam kebingungan atau kekhawatiran, kita seringkali lupa untuk melihat hal-hal positif yang ada di sekitar kita. Menulis daftar rasa syukur setiap hari membantu kita untuk menghargai apa yang sudah kita miliki, mengingatkan kita pada hal-hal kecil yang sebenarnya bermakna dalam hidup kita. Ini menggeser fokus kita dari masalah besar yang seringkali rumit dan tidak terkendali ke kenyataan yang lebih sederhana dan lebih damai. Cara lain yang dapat kita coba adalah menyederhanakan ruang fisik kita. Terkadang, kekacauan di sekitar kita mencerminkan kekacauan dalam pikiran kita. Ketika rumah atau tempat kerja kita penuh dengan barang-barang yang tidak perlu, kita cenderung merasa lebih tertekan dan kebingungannya semakin bertambah. Dengan mulai merapikan dan menyederhanakan ruang fisik, kita bisa merasa lebih teratur dan lebih tenang. Mulailah dengan membersihkan area kecil seperti meja kerja atau ruang tamu dan rasakan perubahan yang terjadi di dalam diri kita. Ruang yang lebih sederhana memberi kita ruang untuk bernafas dan berpikir dengan lebih jernih. Mengurangi multitasking juga merupakan salah satu kunci penting untuk menyederhanakan pikiran. Kita seringkali merasa bangga bisa melakukan banyak hal sekaligus. Namun kenyataannya, multitasking justru membuat kita kehilangan fokus dan memperpanjang rasa kebingungan. Cobalah untuk menyelesaikan satu tugas dengan penuh perhatian sebelum beralih ke tugas berikutnya. Ini akan memberi kita rasa pencapaian yang lebih memuaskan dan mengurangi tekanan yang datang dari berpikir tentang terlalu banyak hal sekaligus. Terakhir, kita perlu memberi ruang bagi diri kita untuk beristirahat. Pikiran kita bisa sangat rumit jika kita terus-menerus mendorong diri kita untuk tetap berpikir, bekerja, dan menyelesaikan tugas. Padahal, tubuh dan pikiran kita membutuhkan waktu untuk pulih dan merefresh. Ambillah waktu untuk diri sendiri, apakah itu dengan tidur yang cukup, berjalan-jalan di alam, atau hanya sekedar duduk tenang tanpa gangguan. Ketika kita memberi diri kita kesempatan untuk beristirahat, kita memberi ruang bagi pikiran kita untuk kembali ke keadaan yang lebih sederhana dan lebih damai. Dengan mempraktikkan langkah-langkah ini setiap hari, kita mulai melihat betapa besar dampak positif yang bisa kita rasakan. Pikiran kita tidak lagi dipenuhi dengan kekhawatiran yang berlebihan atau kebingungannya yang tiada akhir. Sebaliknya, kita merasa lebih fokus, lebih tenang, dan lebih mampu untuk menghadapi setiap tantangan dengan kepala yang jernih dan hati yang terbuka. Menyederhanakan pikiran adalah langkah besar menuju kehidupan yang lebih bermakna dan berkualitas. Setelah kita memahami betapa berbahayanya membiarkan pikiran kita terus-menerus berputar tanpa arah yang jelas, kita bisa mulai melihat bahwa dengan mengurangi kerumitan mental, kita memberi diri kita kesempatan untuk hidup dengan lebih sadar dan lebih terarah. Namun,
Perjalanan ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam semalam. Ini adalah proses yang berkelanjutan, yang membutuhkan dedikasi dan latihan. Tetapi, hal yang menarik adalah bahwa semakin kita menyederhanakan pikiran kita, semakin banyak kebebasan dan ketenangan yang kita rasakan. Bayangkan, sebuah hidup di mana kita tidak lagi terjebak dalam kekhawatiran berlebih, ketakutan akan hal-hal yang tidak kita kendalikan, atau kebingungannya yang tidak pernah selesai. Sebaliknya, kita merasa lebih mampu untuk menghadapinya dengan ketenangan dan kekuatan batin. Setiap langkah yang kita ambil menuju penyederhanaan membawa kita lebih dekat pada kedamaian batin yang selama ini kita cari. Mengambil waktu untuk mengenali dan menghargai momen ini, tanpa terganggu oleh bayang-bayang masa depan, atau penyesalan masa lalu, memberi kita kekuatan untuk menjadi lebih terhubung dengan diri sendiri. Ketika kita membebaskan pikiran kita dari kerumitan yang tidak perlu, kita menemukan bahwa hidup itu lebih sederhana daripada yang kita bayangkan. Penyederhanaan bukan berarti kita menjadi acuh tak acuh terhadap masalah atau tidak peduli dengan kehidupan kita. Sebaliknya, ini adalah cara untuk lebih berfokus pada inti dari apa yang benar-benar penting. Ketika kita berhenti berfokus pada segala hal yang tidak penting, dan mulai memberi perhatian lebih pada apa yang benar-benar memberi nilai dalam hidup kita, kita mulai menemukan makna yang lebih dalam. Kita akan merasa lebih terhubung dengan orang lain, lebih bersemangat untuk mencapai tujuan kita, dan lebih bahagia dalam setiap tindakan yang kita ambil. Penting untuk diingat bahwa kita tidak perlu menunggu sampai segalanya sempurna untuk mulai menyederhanakan pikiran kita. Kita bisa mulai sekarang juga, bahkan dengan langkah-langkah kecil. Kadang-kadang, kita merasa bahwa perubahan besar hanya bisa dimulai dengan langkah besar. Tetapi kenyataannya, perubahan terbesar seringkali dimulai dengan tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Cobalah untuk menyingkirkan satu beban mental setiap hari, mungkin dengan mengambil keputusan kecil yang lebih sederhana, atau dengan memberi ruang bagi diri kita untuk istirahat sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan. Dengan langkah kecil ini, kita akan semakin mendekati kehidupan yang lebih seimbang dan berkualitas. Hal penting lainnya adalah konsistensi. Penyederhanaan adalah sesuatu yang perlu dipraktikkan setiap hari. Tidak ada yang sempurna dalam proses ini, dan kita mungkin akan kembali terjebak dalam kerumitan pikiran kita. Namun, yang membedakan kita adalah kemauan untuk terus berusaha. Setiap kali kita kembali ke jalan penyederhanaan, kita semakin mahir dalam mengelola pikiran dan emosi kita, dan kita semakin mendekat pada versi terbaik diri kita. Akhirnya, penyederhanaan bukan hanya tentang mengurangi beban mental kita, tetapi juga tentang menciptakan ruang untuk pertumbuhan dan perubahan positif. Ketika kita berhenti terbebani oleh hal-hal yang tidak penting, kita memberi diri kita ruang untuk menerima kemungkinan baru, belajar hal-hal baru, dan lebih terbuka terhadap pengalaman-pengalaman yang membentuk kita. Dengan mengurangi kerumitan dalam pikiran kita, kita juga mengurangi penghalang bagi kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Jadi, apa langkah pertama yang akan kamu ambil untuk menyederhanakan pikiranmu? Mungkin itu dimulai dengan mengenali satu hal yang membuatmu cemas dan mencari cara untuk mengurangi beban tersebut. Atau mungkin itu berarti mulai mengatur waktu dengan lebih bijaksana, agar kita bisa fokus pada apa yang benar-benar penting. Terlepas dari langkah apa yang kamu pilih, yang terpenting adalah bahwa kamu mulai melangkah. Ingatlah bahwa kehidupan tidak harus rumit. Kesederhanaan adalah kunci untuk meraih ketenangan, kebahagiaan, dan kehidupan yang lebih bermakna. Semua ini ada dalam genggamanmu. Mulailah dari hal kecil, dan biarkan pikiran yang sederhana membawa perubahan besar dalam hidupmu.